Nah, ada satu pertanyaan besar nih. Setelah tidur selama 3 bulan, apa sektor kelapa sawit Indonesia akhirnya bangun dari tidurnya? Ini yang bakal kita bahas tuntas sekarang. Oke, langsung aja kita lihat grafik ini. Kelihatan jelas ya, harga minyak sawit mentah atau CPO itu udah berhenti terjun bebas. Bahkan, sepertinya sudah mulai membentuk dasar di bulan Januari. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin harganya jadi stabil begini? Jawabannya, pemicunya datang dari pemerintah, tepatnya serangkaian pengumuman kebijakan besar yang keluar di pertengahan Januari. Dan ini bukan sekedar aturan kecil-kecilan ya. Pemerintah itu ngasih 3 sinyal strategis yang kuat banget. Pertama, program B40 yang mewajibkan campuran 40% minyak sawit ke solar itu bakal lanjut terus. Kedua, program B50 yang ditunggu-tunggu ternyata ditunda. Dan yang ketiga, pungutan ekspor CPO dinaikkan, tujuannya buat mengamankan duit untuk program biodiesel ini. Jadi, poin yang paling penting untuk kita semua ingat adalah ini bukan sekedar berita lewat aja. Ini tuh perubahan kebijakan yang fundamental, yang sifatnya struktural dan jangka panjang. Nah, yang bikin menarik, kebijakan ini tuh kayak koin dengan dua sisi yang berbeda. Ada bagusnya, ada juga, ya, sisi lainnya. Oke, kita mulai dari kabar baiknya dulu buat pasar. Slide ini nunjukin dengan jelas tarik-menarik antara dua kekuatan ini. Di satu sisi, ada kebijakan yang seolah-olah ngasih jaring pengaman. Tapi di sisi lain, ada juga yang ngerem pertumbuhan dalam waktu dekat. Adanya kepastian dari perpanjangan B40 dan dana biodiesel yang lebih aman inilah yang jadi semacam jangkar buat sektor ini. Investor jadi punya gambaran yang lebih jelas ke depan, dan inilah alasan utama kenapa harga saham di sektor ini akhirnya berhenti anjlok. Tapi, kalau memang beritanya bagus dan bikin stabil, kok saham-sahamnya nggak langsung terbang ya? Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Gini, pasar itu kan selalu melihat ke depan, dan bisa dibilang agak rakus. Investor tuh udah berharap banget program B50 bakal jalan di paruh kedua 2026. Tapi ternyata B50-nya malah ditunda. Artinya apa? Nggak ada kejutan permintaan baru yang bisa langsung ngedorong harga CPO naik kencang. Jadi wajar kalau pemulihan valuasinya ya pelan-pelan, bukan loncat tiba-tiba. Belum lagi, ini buat perusahaannya sendiri, pungutan ekspor yang lebih tinggi itu bisa langsung menekan margin keuntungan mereka. Apalagi buat perusahaan yang banyak jualan ke luar negeri. Ada analogi yang pas banget dari sumber kami yang bisa menggambarkan situasi ini. Kebijakan ini tuh bukan petasan tahun baru. Ini kayu bakar yang bikin api tidak mati sambil nunggu angin. Dalam banget kan? Artinya, ini cuma cukup buat bertahan hidup, bukan untuk bikin pesta pora. Oke, dari semua ini apa artinya buat kita-kita yang lagi ngelirik saham-saham sawit? Mari kita coba simpulkan. Intinya begini. Efek dari semua kebijakan ini adalah pemulihan yang pelan-pelan bertahap. Jadi, jangan harap ada lonjakan yang tajam dan tiba-tiba ya. Dan ini buktinya, kita bisa lihat langsung di grafik. Coba perhatikan deh, ini pergerakan harga saham Eagle High Plantations atau BWPT. Kelihatan kan, polanya mulai mirip sama grafik harga CPO yang sudah mulai stabil. Pola yang sama juga kelihatan di saham lain. Ini contohnya DES-NG, Dharma Satya Nusantara. Dia juga sepertinya sudah menemukan lantainya gitu, setelah sebelumnya turun terus-menerus. Kita lihat lagi Triputra Agro Persada atau TAPG, sama juga kan ceritanya. Ini nunjukin kalau sentimen investor di seluruh sektor ini memang udah mulai bergeser. Dari pola yang konsisten ini, termasuk di saham seperti Salim Infomas Pratama atau SIM, kita bisa ambil satu pelajaran penting. Harga saham itu seringkali jadi indikator duluan. Dia biasanya bergerak 1 atau 2 bulan lebih cepat daripada harga komoditas aslinya. Jadi kesimpulannya gimana? Anggap aja pasar ini lagi di fase manasin mesin. Udah mulai hangat, siap-siap, tapi balapannya sendiri belum dimulai. Dan ini yang meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Mesinnya udah panas nih, terus kapan balapannya bakal benar-benar dimulai? Kapan anginnya datang untuk ngegas?